berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, kerja keras, hanya untuk berfoya-foya akhir pekan saja. Hanya untuk bertanding, memviralkan, mempopulerkan, dan berfoya-foya, berfantasi di akhir pekan. Itu kebiasaan jahiliyah. Ada 4 golongan. 1, namanya tajir. Apa namanya? Jamaknya tujar. Bu, tajir itu bukan orang kaya. Tajir itu pedagang. Dulu yang kaya itu pedagang. Makanya saking kayanya disebutlah profesinya. Ini pedagang. Maksudnya apa? Kalau pengen kaya, dagang, bukan nyolong. Kalau pengen kaya, bisnis, bukan korupsi. Maka golongan tujar ini, mereka keluar dari yaumul ahad sampai yaumul khamis, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk dipertandingkan jumlah kekayaannya dalam hari pertemuan yaumul arubah di bukit ini. Nanti ada waktu-waktu mereka merantau. Ada ke Syam, sekarang 4 negara. Lebanon, Syria, Yordania, dan Palestina. Ada ke Yaman. Diabadikan kegiatan mereka di surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was. Itu golongan 1. Golongan 2 ada syair, pujangga, jamaknya syu'ara. Jadi dari daerah-daerah, distrik-distrik, ini daerah A, daerah B, kecamatan A, kecamatan B, desa A, desa B, itu para pujangganya selama 5 hari mereka berusaha mengumpulkan lirik-lirik untuk diseleksi yang paling hebat, nanti akan dipertandingkan di puncak Jabal Qubais ini. Bikin lirik. Nanti cara mereka mengumpulkan lirik dan syair itu diabadikan dalam satu surat dengan namanya, surah ke-26, surah Asy-Syu'ara. Dari ayat 224 sampai akhirnya itu. Ya. Asy-Syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Pernahkah Anda dengar tentang kisah para pujangga di era jahiliyah yang mereka datang ke lembah-lembah mencari inspirasi untuk membawa lirik-lirik saja? Untuk apa? Nanti dipertandingkan di bukit ini. Yang ketiga, ada golongan kahin. Jamaknya kuhan, dukun. Jadi kalau sekarang ada dukun, itu ketinggalan, telat. Karena 15 abad yang lalu sudah ada dukun, dan nanti menariknya ketika Quran turun, dukun-dukun itu pada tobat. Ya, dukun-dukun pada tobat. Tapi sebelum Quran turun, tuh dukun tuh viral, strata ketiga di kalangan jahiliyah. Selama 5 hari, dari yaumul ahad sampai yaumul khamis, sampai hari Kamis, itu dukun-dukun kompak membikin mantra-mantra, jimat-jimat. Nanti yang paling efektif dipertandingkan di sini, diangkat jadi pemuka dukun, ya, pimpinan dukun seluruh wilayah Arab. 4, sahir, tukang sihir, tukang santet. Ini tukang santet sudah ada di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu jasanya dipakai baik oleh para pengusaha ataupun para penguasa. Jadi nanti kalau ada pengusaha ingin mengalahkan lawannya tapi tak bisa secara normal, disewa tukang santet, sahir. Termasuk ketika ingin mengalahkan satu tokoh yang sulit dikalahkan secara normal, disewa tukang sihir. Sehingga nanti turun terutama 2 surah terakhir, Al-Falaq dan An-Nas. 4 golongan ini yang paling utama berlomba di era jahiliyah. Kumpul di Jabal Qubais. Yang paling kaya jadi golongan penentu. Ini yang punya kebijakan. Pujangga diseleksi, nanti ada 7 yang viral. Kalau 7 ini yang menyeleksi namanya An-Nabirah Az-Zibyani. Nanti kalau dia dapat 7 golongan, 7 orang terhebat, maka puisinya, syairnya akan ditulis dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah. Jadi sejarah kain kiswah itu asalnya syair isinya. Nanti ketika datang Islam baru diganti dengan tulisan Al-Quran.